Santa Luisa adalah seorang perempuan pendoa. Dia mengarahkan seluruh hidupnya pada rencana dan kehendak Tuhan. Dia juga memiliki devosi yang kuat terhadap Bunda Maria. Dalam peziarahannya di Chartres tahun 1644, Santa Luisa mempersembahkan perjalanan Serikat Putri Kasih kepada Tuhan melalui doa-doa Santa Perawan Maria. Santa Luisa juga mengarang doa O Perawan Tersuci yang didoakan oleh para suster Putri Kasih setiap hari dalam doa Rosario. Saya teringat oleh pesan Santa Luisa sebelum meninggal, saling bekerja sama, saling bergotong royong satu sama lain, dan ingatlah selalu melayani orang miskin jangan ditinggalkan. Sekarang ini banyak orang miskin yang kelaparan, makanya ada kesempatan kita bisa menolong, ayo mari kita menolong. Santa Luisa adalah seorang pendidik yang hebat. Dia selalu berpesan, jika Anda ingin tidak ada orang miskin, didiklah mereka, anak-anak, dengan pendidikan yang baik, bijaksana, dan penuh tanggung jawab untuk masa depan mereka. Saya sebagai Putri Kasih, dengan melayani ini saya merasa saya melanjutkan semangat dan karisma Santa Luisa dalam melayani orang miskin. Terutama Santo Vincentius mengatakan bahwa orang miskin itu Kristus ada di dalam diri orang miskin. Santa Luisa sangat mencintai orang miskin. Dia berpesan kepada kami untuk bersikap ramah dan sopan terhadap orang miskin, karena mereka adalah tuan-tuan dan majikan kami. Hal ini bukan hanya slogan, tetapi harus kami praktekkan ketika kami melayani orang-orang miskin. Selamat merayakan pesta Santa Luisa. Yesus Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Amen. Tanggal 9 dari bulan ini adalah Hari Raya Louise de Marillac untuk Putri Kasih dan Kongregasi Misi. Maka saya justru akan mencari suatu gambaran dari hidup rohani ini dalam diri Louise de Marillac. Louise de Marillac termasuk keluarga yang hebat, keluarga Marillac, salah satu dari paling tinggi keluarga di Prancis pada waktu itu. Ada satu anggota dari Marillac itu yang menjadi nomor 2 dalam kerajaan, pas sesudah raja. Yang lain menjadi panglima, menjadi orang yang memegang semua keuangan untuk kerajaan. Keluarga yang luar biasa tinggi, dan yang ada hubungan dengan keluarga-keluarga Italia yang paling menonjol pada waktu itu, termasuk Gondi. Dalam keluarga itu bisa sebut beberapa nama yang untung, yang sangat kesulitan, seperti yang pernah kepalanya dipotong karena melawan Richelieu. Dan dalam keluarga itu Louise de Marillac adalah yang mengganggu, karena bapaknya Louis de Marillac adalah salah seorang yang tidak terlalu menonjol di antara kakak dan adiknya atau paman atau semua kakeknya. Louis de Marillac adalah orang yang baik, tetapi tidak terlalu bisa dianggap sebagai tokoh. Dan Louise de Marillac adalah putri yang lahir, kita tidak tahu siapa nama mamanya.
bisa jadi Louis sebagai bangsawan jatuh cinta kepada seorang yang baik, tetapi karena bangsawan tidak boleh nikah dengan orang itu. Maka untuk keluarga-keluarga lain, antara lain istri dari Louis, istri sesudah Louis lahir, yang menjadi ibu tiri untuk Louis, ia tidak merasa terlalu senang dengan anak itu. Dan ini yang pertama terjadi untuk Louis. Selalu dianggap sebagai krikel dalam sepatu, sebagai sesuatu yang untuk seluruh keluarga tidak bisa ditonjolkan, lebih baik disingkirkan. Selama bapaknya hidup, bapaknya menjamin supaya keuangan ada, mengirimnya kepada sekolah atau suatu biara yang sangat bagus, biara di mana ada bibi dari Louis, seorang juga yang nama Louis de Marillac, seorang biarawati yang sangat dipuji karena otaknya hebat, pengetahuannya dalam filsafat, dalam sastra, dalam agama, luar biasa. Semua orang pujinya. Dan bibi itu membuat Louis si kecil itu bisa dididik, dan memang bibinya sudah berbicara bahasa Latin, bahasa Yunani, dia Louis juga belajar bahasa Latin, sesuatu yang jarang untuk perempuan waktu itu. Dan dengan umurnya, kalau Vincent de Paul kirim surat kepada Louis de Marillac dan memberi kutipan dalam bahasa Latin, dia berkata, tidak usah saya terjemahkan, ibu sudah tahu. Dengan pasti senyum. Sesudah bapaknya meninggal, Louis ditarik dari biara itu karena terlalu mahal dan diletakkan di semacam asrama untuk gadis-gadis yang sangat sederhana, dikuasai oleh seorang ibu yang itu pun tidak tahu namanya. Dalam bukunya tentang Louis de Marillac, Calvet berkata, bisa jadi ibu itu adalah mama dari Louis, sehingga tanpa diketahui dan tanpa disebut, Louis dikembalikan kepada mamanya. Hanya pikiran dari Calvet, tentu tidak ada bukti, tetapi ya cukup menarik pikiran itu. Dan dalam hal ini justru Louis yang sudah pintar dalam filsafat, pintar, dia berumur 13 tahun, sangat pintar. Louis menolong ibu itu dengan anak-anak dari asrama itu untuk bisa hidup dengan menjahit, dengan menjual barang dari sutera, dengan dia sudah menjadi seorang yang bisa berinisiatif dalam keadaan yang begitu buruk, di mana dia begitu dipinggirkan, disingkirkan, dipojokkan. Dia menjadi orang yang bisa mengatur, sehingga asrama itu yang dulu ekonominya pas-pasan, dari kerja Louis dan gadis-gadis lain bisa menjadi cukup lumayan ekonominya. Dan dalam kerja itu, di mana tujuannya supaya Louis menjadi seorang yang tahu
kewajiban dari semua wanita-wanita, iaitu tahu memasak, tahu menjahit, tahu semua. Ala perempuan-perempuan yang hanya nomor 2. Dalam hal itu, Louise tetap belajar membaca. Dia juga ada bakat melukis, dan lukisannya indah sekali. Dia waktu itu justru membaca buku-buku yang paling laku, paling laris waktu itu, buku dari Grenade, seorang dari Spanyol yang dulu Vincentius akan pakai seringkali buku itu untuk membina rohaniwan-rohaniwan. Dia bukunya buku pedoman untuk orang-orang pendosa. Dia juga membaca buku dari Benoit de Camphil, yaitu Mengikuti Jejak Yesus. Dia membaca buku dari seorang biarawati Belgia yang laku waktu itu, Mutiara Injili. Dan dia sangat juga terharu oleh De Berulle, yang orang yang paling menonjol pada permulaan abad ke-17 untuk kerohaniwan. Inilah Louise de Marillac. Segi-segi yang barangkali jarang ditonjolkan dalam perjuangannya, begitu hebat. Akhirnya dia punya juga sebagai pembina rohani. Dia punya pertama Pastor Honoré de Champigny, yang pengaruhnya dari segi rohani sangat tinggi. Dia sesudah itu menjadi orang yang bapa rohaninya ialah Pierre Camus, uskup dari Belay, yang sahabat dari Franciscus de Sales. Dia juga bergaul dengan Franciscus de Sales, dan buku dari Franciscus de Sales menjadi bacaannya. Tapi toh dia tetap orang yang tidak boleh dipikirkan karena asalnya tidak jelas. Dia sendiri merasa tertarik masuk biara sister-sister Fransiskan. Tetapi cara hidup di sana sangat keras dan ketat, sedangkan Louise kesehatannya dari semula tidak baik. Selalu ada masalah kesehatan sepanjang hidupnya. Kalau waktu tahun 1655 Louise mau lepas dari tugasnya sebagai pemimpin putri kasih karena kesehatan, Vincentius sekali lagi dengan senyum, dengan humor berkata, "Ibu sudah 10 tahun ibu sudah mati, tetapi tetap hidup. Memang terus sakit." Dan ini juga sesuatu yang luar biasa. Dalam keadaan sakit itu dia tidak mengurangi kerjanya, dan selalu biar dalam keadaan paling parah tetap senyum, tetap menerima orang yang melayaninya dengan ramah tamah. Maka rencananya untuk masuk ke biara, justru pemimpin rohaninya de Champigny yang bicara dengan paman, yaitu Michel de Marillac, seorang yang sangat dalam secara rohani dan secara agama. Kedua-duanya berkata, jangan, dia tidak akan tahan. Maka akhirnya dia diberi suami.
seorang yang orang baik, Antoine Legras, yang menjadi satu pegawai di istana untuk ratu, tetap orang yang dari segi intelektual tidak begitu menonjol, dari segi unggan cepat marah dan selalu sakit-sakitan. Mereka nikah dan pada tanggal 19 Oktober 1613 Louis dapat seorang anak, Michel, anak yang akan menjadi kecemasan dan kekhawatiran dia karena anak itu tidak stabil, anak itu susah untuk diberi arah. Dan Vincentius nanti waktu dia akan menjadi orang yang kerja dengan Louis berkata, ibu yang 2 kali lipat keibuan, coba ibu memberi kepada anakmu kebebasan. Jangan mau tuntut ini, tuntut itu. Ini juga satu segi dari Louis. Maka karena sebelumnya dia sudah membuat semacam kaul atau janji bahwa akan menjadi biarawati, sesudah nikah hatinya krisis besar, merasa begitu bersalah, tidak menuruti janjinya, dan krisis itu sampai tahun 1623 pada hari raya Pentecosta. Jadi dalam gereja Santo Nicolas de Champs, dan tiba-tiba merasa Roh Kudus yang membuat dia lepas dari kecemasan, menerima keadaan. Ini terus menerus setiap hari Pentecosta sepanjang hidupnya, Louis de Marillac akan merayakan hari raya itu secara istimewa karena dalam hidup rohaninya luar biasa. Akhirnya sang suami meninggal. Louis mendampinginya sampai titik terakhir, dan dengan demikian sungguh-sungguh memperlihatkan kasihnya untuk suaminya. Dan sudah itu Louis yang menjadi janda diserahkan kepada Vincentius oleh oleh pemimpin rohaninya kami yang terlalu sibuk sebagai uskup, dan mulailah sesuatu yang luar biasa. Bukan dengan gampang. Si petani Vincentius dan Louis yang tetap merasa dari bangsawan, susah untuk bergaul. Dan Louis yang begitu banyak devosi macam-macam, dan Vincentius yang mau kerja nyata, itu sedikit bertentangan. Maka inilah yang menyelamatkan Louis. Pada bulan Mei 1629, Louis de Marillac disuruh pergi mengunjungi di pedalaman, di kampung-kampung, nyonya-nyonya Caritas, yaitu ibu-ibu yang dalam tujuan menolong orang miskin, supaya lihat keadaan mereka, menasihati mereka. Dan Louis pergi. Dia yang selalu hidup di kota, di tempat mewah, sekarang harus menghadap kampung, keadaan yang miskin. Dan dia menemukan dirinya sendiri. Dia sungguh-sungguh menjadi orang yang paling efisien untuk membina, menolong mama-mama di kampung itu yang
coba mengerjakan kasih. Dia juga mulai mendidik anak-anak perempuan-perempuan di kampung yang tidak ada pembina dan seterusnya. Dan waktu datang Marguerite Naso, anak dari kampung yang justru mau kerja untuk membantu mama-mama atau nyonya-nyonya Caritas di Paris, mulailah sesuatu yang luar biasa. Bersama dengan Marguerite datang beberapa orang, 7 atau 6 orang yang tinggal di rumah Louise, dan mulailah Putri Kasih. Mulailah sesuatu yang tidak pernah bisa dibayangkan di gereja. Louise mau cepat-cepat didirikan kongregasi itu. Vincentius berkata, tenang, pelan-pelan. Dan ada memang semacam perselisihan antara mereka. Louise yang mau cepat, Vincentius yang selalu mau supaya matang, pelan-pelan. Dan tentunya sesudah itu, yang kita biasa tahu dari Louise de Marillac, superior dari Putri Kasih, dengan semua yang luar biasa sebagai kerja, sebagai sumbangan untuk gereja. Cobalah kita lihat justru dasar rohaninya, karena kita mulai dari situ, rahasia hidup rohani. Rahasia hidup rohani untuk Louise adalah pertama, Allah Tritunggal, yang adalah contoh dari kasih antara 3 oknum di dalam Allah Tritunggal. Lalu Roh Kudus yang dia mengalami waktu hari Pentakosta itu. Penjelmaan Yesus yang justru melepaskan semuanya di situ. Pengalaman Louise yang selalu harus melepaskan kebangsawaannya, melepaskan semua untuk menjadi orang yang dekat dengan orang miskin. Penjelmaan Yesus yang menjadi intinya. Dan tentu hal ini dia renungkan terus-menerus dengan doa rosario yang seperti saya katakan selalu adalah doa untuk memandang Yesus dengan mata Maria. Dia juga tentang Maria menjadi salah satu di masa itu yang percaya akan Maria yang tak bernoda. Santo Thomas dari Aquini berkata, oh ini Maria seperti orang lain, hanya Yesus yang tak bernoda. Pada zaman abad 17 banyak orang yang tidak menerima kepercayaan itu. Hanya akan dijadikan suatu dogma pada abad ke-19 dengan Pius ke-9. Tetapi Maria sudah dianggap oleh Louise dengan segi itu, karena juga Louise mau mengejar suatu keadaan tanpa noda. Bukan lagi dengan devosi-devosi yang berlimpah-limpah, justru Vincentius sudah melepaskan dia dari itu, tetapi dengan sungguh-sungguh membongkar hatinya, melepaskan semua. Dia sungguh-sungguh menjadi suatu yang seorang yang dari segi rohani sampai pada abad tahun 1650 dia menjadi seorang mistik, mencapai yang dicapai oleh Teresia dari Avila. Bukan dengan naik ke surga, tapi dalam segi rohani
yang Teresa dari Avila sebut sebagai tahap mistik diayati oleh Louise de Marillac. Saya kira kita terlalu menekan segi kasih kepada orang miskin, kerja ini, segi rohani yang sangat inti, sangat jelas dalam diri Louise. Dan ini tidak ada rahasia. Yang saya katakan tentang kerohanian atau meditasi Louise de Marillac adalah yang menjadi inti dan pokok untuk Vincent de Paul. Dan sulit diketahui yang mana yang mengaruh yang lain. Louise dengan pengetahuannya teologi, dengan pengalaman rohani dan meditasinya, sudah siap menerima yang dihayati oleh Vincent juga, dan mereka saling memperkuatkan. Maka bisa dimengerti ketika Louise meninggal, untuk Vincentius sesuatu yang sangat berat, tetapi justru menjelang Louise Marillac dan dengan kematian Portail, orang yang selama 50 tahun kerja bersama dengan Vincentius, Portail yang menjadi superior putri kasih, maka kata Vincentius, sungguh inilah rahasia hidup rohani, yaitu meninggalkan segala sesuatu dan percaya akan kasih Allah. Semoga dalam merayakan hari raya Louise, kita menemukan itu juga dalam kerja kita apapun, dan terutama justru seperti Louise dalam pelayanan yang paling sederhana di lapangan, karena disitulah kita temu dengan Yesus dalam diri orang-orang miskin.